Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, buah langkah yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat merasakan indahnya dunia. Salawat serta salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga alam Islamiyah. Penghormatan saya kepada Ibu Mariana selaku guru PAI di SMK Negeri 1 Bendahara, dan yang saya sayangi rekan-rekan saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Halifah dari kelas 10 di KP 1, dan rekan saya Aura Maharani, saya Indisya Putri, saya Hayatul Sakinah, saya Nurul Zabila. Kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin membuat tugas video PAI, dan kami akan menjelaskan tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi konsumtif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah, meskipun barang tersebut kurang begitu penting bagi diri dan keluarganya. Sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah, karena termasuk kategori menghaburkan harta, pemborosan, dan juga berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan untuk melampaui batas atau israf dan boros tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Saya akan memberi satu contoh perilaku tabzir dan israf. Contoh tabzir dan israf dalam makan dan minuman. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapat bagian. Tanpa sama sekali dia mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya ia tak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Adapun dampak negatif dari sifat hidup berfoya-foya adalah yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Adapun cara menghindari sifat hidup berfoya-foya adalah membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Dan yang keenam, bersikap rendah hati. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang menghindari sifat ria dan sum'ah. Ria dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat ria dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ria termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Hal ini dikarenakan sifat ria terkait dengan niat dalam hati, sedangkan isi hati manusia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut contoh perbuatan ria dalam hati. Seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian, maka hal ini termasuk ria dalam hati. Contoh ria dalam perbuatan. 1. Seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk salat tahajud. 2. Seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang soleh.
3. Seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Selanjutnya berikut ini beberapa cara menghindari sifat riya dan sum'ah. 1. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperbanyak rasa syukur. 5. Memperbanyak ingat kematian. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan menghindari sifat takabur. Takabur adalah sifat seseorang yang melanjutkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorangnya di antaranya 1. Dibenci oleh Allah SAW dan Rasulnya. 2. Dibenci dan dijauhi masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci dari masyarakat hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Karena sifat takabur sangat benci oleh Allah SAW, maka tentunya seseorang harus berusaha sewaktu tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Beberapa cara menghindari sifat takabur diantaranya adalah 1. Menghindari kekurangan dan kelemahan dirinya. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati, tawadhu. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Dan yang terakhir saya akan membacakan menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. Misalnya ketika ada teman membeli gadget baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Dampak negatif lain dari sifat hasad diantaranya adalah menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi susah, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah, meremehkan nikmat dari Allah, merendahkan martabat orang lain. Lalu bagaimanakah cara menghindari sifat hasad? Berikut ini merupakan cara menghindari sifat hasad, yaitu meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati atau tawadu, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, dan mendahulukan kepentingan umum. Sekian dari penjelasan mengenai manfaat hindari berfoya-foya, riya, sum'ah, dan hasad dari kami. Permohonan maaf kami jika ada kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.